makanan yang mengandung karbohidrat atau mengandung gula, seperti nasi, kentang, ya, apalagi mie, seperti itu yang banyak mengandung karbohidrat atau gula. Nah, itu adalah sumber energi untuk si sel. Nah, karbohidrat yang kita konsumsi itu akan dipecah menjadi bagian terkecil yang namanya adalah glukosa. Mungkin Anda pernah dengar glukosa. Nah, glukosa ini nantinya akan diserap oleh sel untuk dijadikan energi. Tetapi si glukosa ini bisa masuk ke dalam sel dengan catatan harus dibantu oleh insulin. Jadi insulin ini adalah hormon yang diproduksi oleh organ pankreas. Nah, insulin inilah yang bisa membawa glukosa ke dalam sel. Jadi kalau nggak ada insulin, maka si glukosanya itu tidak bisa diserap oleh sel. Gitu. Nah, yang terjadi pada penderita diabetes adalah insulinnya sangat rendah, tidak diproduksi atau resisten. Atau misalnya si sel ini tidak bisa merespon si insulin tersebut, si glukosa tersebut. Akhirnya si glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh. Nah, kalau tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh, yang terjadi adalah penumpukan glukosa di dalam darah. Nah, itulah mengapa penderita diabetes itu kalau dicek lab kadar gulanya tinggi karena tidak bisa masuk ke dalam selnya, tidak bisa digunakan menjadi energi. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita next lagi. Nah, ada 3 jenis tipe diabetes ya. Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Nah, kalau kita bicara diabetes tipe 1 atau DM1, itu adalah biasanya karena gangguan autoimun. Jadi kalau autoimun itu kan dia menyerang selnya ya. Jadi yang diserang biasanya organ pankreas. Nah, sehingga DM tipe 1 ini biasanya sudah bergantung dengan insulin atau harus sudah suntik insulin ya. Dan biasanya karena genetik. Kebanyakan juga dialami oleh anak-anak. Sedangkan diabetes yang tipe 2 ini adalah diabetes yang 90-95 dari semua kasus diabetes itu adalah di DM tipe 2. Itu biasanya diakibatkan oleh pola makan yang buruk, biasanya karena terlalu banyak asupan kalori ya, sedangkan aktivitasnya hanya sedikit, biasanya DM tipe 2. Dan paling banyak dialami oleh orang dewasa gitu. Dan yang terakhir adalah diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Jadi dia terjadi selama kehamilan dan setelah melahirkan dapat kembali normal. Namun si ibu hamil ini akan beresiko terhadap diabetes tipe 2. Jadi kalau pada saat hamil mengalami diabetes, maka si ibu ini harus berhati-hati. Berarti dia sudah punya resiko terhadap diabetes tipe 2 gitu ya. Oke. Lalu bagaimana sih cara mengetahui kadar gula darah dalam tubuh? Biasanya ada beberapa tes ya, seperti misalnya tes gula darah puasa gitu. Jadi biasanya kita akan disuruh puasa selama 8 jam, tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung kalori ya, hanya boleh mengkonsumsi air putih. Itu biasanya angka normalnya adalah di bawah 108 mg per desiliter. Untuk prediabetes adalah 108 sampai 125. Lalu untuk yang dikatakan diabetes adalah di atas 125. Itu untuk gula darah puasa. Lalu ada juga untuk dicek gula darah 2 jam setelah makan ya, atau postprandial namanya. Nah, ini untuk normalnya itu adalah di bawah 140. Untuk yang prediabetes adalah 140 sampai 199 dan dikatakan diabetes ketika sudah 200 atau lebih dari 200. Gitu. Dan juga bisa melalui cek dengan gula darah sewaktu. Jadi misalnya tidak perlu pakai puasa, langsung dicek aja. Nah, itu angka normalnya adalah di bawah 200 mg dan dikatakan diabetes itu kalau di atas 200. Gitu. Jadi sebaiknya kita memang harus rutin cek gula darah kita ya, gitu. Nah, faktor risikonya. Sekarang siapa saja sih orang-orang yang beresiko terhadap diabetes tipe 2 ya? Orang-orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Lalu juga ada genetik ya dari faktor keluarga. Lalu juga kurangnya aktivitas. Ya, lebih banyak duduk, lebih banyak di rumah, tidak ada aktivitas, itu juga beresiko. Lalu usia itu juga beresiko, memiliki kolesterol yang tinggi,
Dan yang terakhir adalah orang-orang yang memiliki pola makan yang buruk. Jadi pola makan yang buruk tuh artinya makanannya lebih banyak makanan yang berkalori tinggi, sedangkan aktivitasnya tidak ada, sehingga energinya tidak dibakar. Gitu ya. Lalu untuk yang faktor resiko diabetes tipe 1 itu biasanya usia anak-anak di bawah 14 tahun, lalu juga memiliki penyakit autoimun, lalu juga keluarganya ada yang pernah menyandang diabetes tipe 1 dan bisa juga karena infeksi virus gitu. Jadi kalau kita sudah tahu faktor resikonya, kita sudah bisa menjaga dengan pola hidup sehat ya berarti gitu. Nah, seperti apa sih gejala diabetes? Biasanya gejala diabetes itu ada 3 yang paling sering paling mudah dirasa dan dilihat. Yang pertama adalah sering haus. Jadi kalau orang diabetes itu biasanya akan rasa sering haus dan sering minum. Kenapa? Karena memang di dalam darahnya itu tadi yang saya katakan karena glukosa tidak bisa diserap oleh sel, akhirnya dia menumpuk dalam darah. Akhirnya darahnya itu kental karena si gulanya tersebut. Otomatis tubuh akan berusaha untuk mengencerkan dengan meminta untuk minum dengan cara memberikan sinyal haus sehingga si penderita diabetes ini akan sering minum air putih dan otomatis akan lebih sering buang air kecil. Lalu juga penderita diabetes juga akan sering merasa lapar. Jadi baru makan tiba-tiba lapar lagi, baru makan lapar lagi gitu. Kenapa? Karena tadi si glukosanya ini tidak bisa diserap oleh sel sehingga sel tidak mendapatkan makanan. Jadi akan terus memberikan rasa lapar dan si penderita diabetes akan terus makan gitu ya. Lalu juga yang keempat adalah berat badan turun drastis. Jadi sering lapar, makannya banyak, tapi berat badan malah turun. Nah, itu harus hati-hati ya. Karena kenapa berat badannya turun? Tadi seperti yang saya jelaskan tadi karena glukosa tidak diserap oleh sel sehingga tidak ada nutrisi yang diserap oleh sel dan akhirnya berat badannya menjadi turun gitu ya. Lalu merasa lelah, jadi gampang capek, gampang lemes seperti itu karena memang glukosa tidak diserap oleh sel ya. Dan lukanya kalau punya luka jadi lama sembuh. Ya gitu. Lalu yang terakhir adalah penglihatan juga bisa menjadi kabur atau jadi berkurang penglihatannya. Itu adalah gejala diabetes. Namun yang paling terlihat adalah 3. Sering haus, sering buang air kecil, dan sering lapar. Itu biasanya. Ya, oke. Lalu bagaimana dengan komplikasi diabetes? Jadi kalau diabetes ini tidak diatasi, tidak diperbaiki, maka akan ada banyak komplikasi dalam tubuh. Yang pertama adalah retinopati diabetik atau gangguan mata. Lama-lama penglihatan menjadi kabur. Kenapa? Tadi karena si gulanya tersebut dalam darah kita ini banyak gula, bisa terjadi penyumbatan yang akhirnya bisa merusak pembuluh darah di bagian mata. Ya, lalu juga bisa mengganggu organ ginjal juga karena darahnya penuh dengan gula, otomatis si ginjal ini akan berusaha keras untuk mengeluarkan gula tersebut melalui urin. Jadi kerja ginjalnya akan menjadi berat dan lama-kelamaan akan menyebabkan kerusakan atau nefropati diabetik kita sebutnya. Gitu, ya. Dan bisa juga mengalami neuropati diabetik atau gangguan syaraf. Ini yang paling sering orang sebut mungkin diabetes basah ya. Biasanya yang menyebabkan luka atau bahkan sampai amputasi. Jadi biasanya orang-orang yang sudah menderita diabetes yang cukup kronik ya, dia tidak pernah terasa kalau dia ada luka. Jadi mungkin kegores atau mungkin kegigit serangga, dia nggak berasa sakit. Kenapa? Karena memang si gulanya ini sudah merusak sistem syaraf, ya, sehingga syaraf itu tersebut tidak bisa memberikan atau tidak bisa menginformasikan ke otak bahwa ada yang sakit loh, ada yang luka, harus diobatin nih, sehingga si penderita tidak merasa apa-apa, padahal luka tersebut terus saja menyebar seperti itu. Dan karena si pembuluh darahnya ini sudah penuh dengan gula, maka oksigen, sel darah putih juga tidak bisa masuk ke dalam luka tersebut untuk diperbaiki. Karena kan sel darah putih fungsinya adalah untuk penyembuhan juga. Jadi karena sel darah putih nggak bisa masuk, oksigen nggak bisa masuk, maka lambat laun luka tersebut akan semakin melebar dan akhirnya bisa yang paling buruk adalah amputasi. Jadi memang harus berhati-hati ya. Lalu juga komplikasi berikutnya adalah gangguan kardiovaskuler atau gangguan pada pembuluh darah gitu ya.
Nah, apakah diabetes bisa sembuh? Ini masih banyak orang yang bisa sembuh nggak sih diabetes? Jadi sebenarnya diabetes itu tidak bisa sembuh. Jadi kalau orang sudah dikatakan diabetes tidak bisa sembuh, namun dapat dikelola untuk mendapatkan gula darah yang normal. Jadi harus kalau orang itu sudah diabetes walaupun nggak sembuh, tapi dia harus punya semangat untuk bisa mendapatkan gula darah yang normal. Karena nggak mungkin kita hidup dengan gula darah yang tinggi gitu ya. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan gula darah yang normal? Yang pertama adalah olahraga teratur. Ya, olahraga ini bisa membantu sensitivitas insulin menjadi baik gitu ya. Dan olahraganya pun juga harus dilihat kondisi tubuhnya. Jadi kalau misalnya memang gula darahnya lagi tinggi sekali, ya olahraganya di stop dulu. Tapi kalau dia masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas, harus olahraga. Paling tidak olahraga ringan sampai yang sedang gitu ya. Yang kedua adalah disiplin menjalankan diet sehat. Ini wajib sekali. Kalau sudah mengalami diabetes harus sangat menjalani diet sehat. Diet di sini bukan menurunkan berat badan tapi lebih mengatur pola makan yang sehat. Diperhatikan karbohidratnya, diperhatikan asupan kalorinya ya. Jadi nggak cuma makanan yang manis-manis aja, tapi juga makanan-makanan lain, makanan yang di kemasan-kemasan itu juga perlu diperhatikan gitu. Dan penyakit diabetes itu biasanya yang paling kita perhatikan adalah kadar indeks glikemik. Ya, jadi kita harus pilih makanan yang punya indeks glikemiknya rendah. Kalau yang terlalu tinggi di atas 70, nanti mungkin kita ada online class lagi kita bisa bahas tentang karbohidrat ya. Di atas 70 itu dikatakan indeks glikemik tinggi. Jadi kalau semakin tinggi indeks glikemiknya, maka akan semakin cepat tubuh tersebut merubah menjadi glukosa. Sehingga insulinnya bisa tinggi. Tapi kalau misalnya indeks glikemiknya rendah, maka penaikan glukosanya akan bertahap gitu ya. Jadi akan lebih bagus untuk kestabilan gula darah. Lalu yang ketiga adalah kelola stres. Jadi kalau sudah menderita diabetes juga nggak boleh terlalu stres. Kenapa? Kalau stres itu hormon stres itu bisa meningkatkan gula darah. Lalu harus rutin cek gula darah. Jadi kalau sudah punya gula darah tinggi harus rutin cek gula darah. Lalu juga kontrol porsi makan. Jadi kalau bisa makannya pakai piring yang kecil, jangan pakai piring yang besar. Kalau pakai piring yang kecil kita bisa mengkontrolnya lebih enak gitu ya. Lalu istirahat yang cukup, itu juga penting ya. Nah, ini ada beberapa makanan yang baik dikonsumsi untuk penderita diabetes, yaitu adalah makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh seperti atau karbohidrat kompleks seperti nasi merah. Jadi nasi putihnya mau diganti nasi merah boleh. Lalu misalnya ubi itu juga bagus, oatmeal ya, lalu juga sereal itu juga bagus ya. Lalu kalau pilih yang daging, pilihlah daging tanpa lemak dan ayam yang tanpa kulit. Jadi jangan ada lemak jenuhnya. Lalu sayur-sayuran itu juga bagus seperti brokoli, bayam ya. Dan pilih juga buah-buahan yang segar, tapi kalau untuk buah-buahan juga diperhatikan tingkat kematangannya. Jangan pilih buah yang terlalu matang sekali karena kalau terlalu matang tingkat gulanya juga akan tinggi. Gitu ya. Dan kalau mau dibuat jus, jangan ditambahkan gula, jangan ditambahkan susu kental manis lagi. Gitu. Jadi harus bikin jus yang pure buah aja isinya. Lalu kacang-kacangan itu juga bagus seperti kacang kedelai ya, dan berbagai jenis ikan. Ya, itu juga bagus untuk penderita diabetes. Itu adalah makanan yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes ya. Nah, selain mengatur pola makan, lalu apalagi bisa juga dengan menggunakan suplemen ya. Jadi suplemen ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengelola gula darah dalam tubuh ya. Dan Keke ini menghadirkan 3 suplemen yang cocok untuk penderita diabetes. Ada Niwana SOD, ada Super Green Food, dan ada juga Vitayang Omega 3 ataupun Fish Oil Plus EPO. Kita satu-satu bahasnya ya. Nah, kalau Niwana SOD, jadi kalau ada yang konsul ke bagian produk, kalau diabetes cocoknya produk apa ya? Pasti pertama adalah Niwana SOD. Karena Niwana SOD ini adalah salah satu produk antioksidan yang sampai ke tingkat sel, sehingga dia bisa mengurangi bahkan menghentikan kerusakan oksidatif di sel beta pankreas. Pankreas tadi yang saya jelaskan adalah organ yang untuk memproduksi insulin, ya. Lalu juga bisa mencegah atau meringankan efek samping dari diabetes. Bisa juga mencegah komplikasi. Lalu juga menekan reaksi autoimun dan menekan reaksi resisten insulin. Gitu ya. Jadi Niwana SOD ini merupakan salah satu produk utama kalau untuk yang diabetes.
Dan sudah ada risetnya juga, jadi juga dengan aktivitas SOD ini secara sederhananya saya ringkas, jadi dia bisa meningkatkan kerja dari insulin tersebut, ya. Dan cara konsumsinya untuk kondisi diabetes adalah dosisnya 3x1 sampai 3x2 saset per hari. Ya, dikonsumsinya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kalau ada konsumsi obat dokter, jangan berbarengan, sebaiknya diberi jarak 2 jam sebelum atau setelah konsumsi obat dokter. Dan Iwana SOD ini boleh buat ibu hamil, boleh anak-anak juga boleh, gitu ya. Lalu juga SGF. Nah, SGF ini kita kenal kaya akan zat gizi ya dari Chlorella sorokiniana dan Spirulina platensis. Ada 15 mineral, ada 12 vitamin, ada protein dan mengandung PPARs ya. Yaitu PPARs ini fungsinya untuk apa? Sama, ini juga untuk meningkatkan sekresi insulin ya. Dan cara konsumsinya adalah untuk dewasa ya 2x5 sampai 2x10 tablet per hari gitu. Untuk anak-anak 2x5 tablet per hari, dan sama cara konsumsinya adalah 2 jam setelah makan atau 1 jam sebelum makan juga boleh gitu. Dan aman juga bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Dan yang terakhir adalah Vitayang Omega 3 atau Fish Oil Plus EPO. Nah, ini fungsinya adalah untuk melindungi dari resistensi insulin, lalu juga bermanfaat bagi diabetes tipe 1 dan bisa mencegah obesitas pada kondisi yang diabetes gitu ya. Nah, omega 3 ini fungsinya untuk apa? Dia bisa mengurangi profil lipid dalam darah kita dan juga bisa mengurangi konsentrasi glukosa dalam darah gitu ya. Nah, cara konsumsinya bagaimana? Untuk yang dewasa adalah 2 sampai 3 soft gel per hari setelah makan minumnya, dan untuk anak-anak 1 soft gel per hari setelah makan gitu ya. Itu adalah 3 produk yang bisa mendukung atau membantu menormalkan kadar gula dalam darah. Kalau mau ditambah dengan raw meal sebagai tambahan dietnya juga boleh gitu.